Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita masuk ke tafsir surat An-Nisa ayat 19 dan 20. Di dua ayat ini Allah melindungi kaum wanita dari kezaliman keluarganya. Apa saja itu? Baik, kita bahas. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yakhillu, tidak halal lakum, bagi kalian, turithun nisaa karha, bahwa kalian mewarisi, mempusakai wanita-wanita dengan paksa. Apa artinya mewarisi wanita dengan paksa? Tafsir yang pertama, di zaman dahulu ketika seorang suami meninggal, istri-istri dari suami itu diwarisi oleh anaknya, diwarisi oleh kerabatnya. Kemudian mereka menikahi ibu-ibu mereka atau menikahi bibi-bibi mereka. Jadi di sini Allah melindungi bahwa wanita itu bukan seperti harta lainnya. Wanita itu bukan objek waris. Allah menegaskan dalam ayat ini. Itu bisa kita ketemui dalam tafsir At-Tabari. Nah, yang kedua, tafsir yang kedua adalah di zaman dahulu ketika seorang suami meninggal, karib kerabatnya memiliki kekuasaan yang penuh atas wanita-wanita ini. Dengan kekuasaan yang penuh itu, mereka bisa menikahi mereka kalau suka dengan mas kawin yang murah, atau kalau tidak suka mereka bisa kawinkan dengan orang lain yang mereka kehendaki, dan terlebih dari itu mereka bisa meminta tebusan ketika mereka menikahkan wanita ini dengan orang lain. Itu dilarang dalam ayat ini. Zaman sekarang masih ada nggak prakteknya? Saya rasa kalau mewarisi wanita secara langsung sesuai dengan tafsir yang pertama sudah nggak ada, tapi di tafsir yang kedua mungkin masih ada. Oke. Kemudian saya lanjutkan, wala ta'dhuluhunna, dan jangan kalian menyusahkan mereka. Nah, menyusahkan wanita ini bukan tanpa kesengajaan, tapi ada tujuan besar di baliknya. Apa tujuan besar di baliknya? Tujuan besar di baliknya adalah litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna, untuk melenyapkan sebagian apa yang telah kalian berikan kepadanya, atau bisa juga diartikan untuk mengambil sebagian apa yang telah kalian berikan kepadanya, yaitu mas kawin. Jadi dibuat suatu strategi karena suami ini nggak suka nih sama istrinya. Mungkin karena setelah menikah baru tahu sifat-sifat wanita ini, ada yang kurang berkenan dengan suaminya, terlalu cerewet atau minta ini minta itu. Nah, kemudian laki-laki itu buat strategi. Aku akan susahkan hidup dia supaya satu saat nanti dia nggak tahan dan dia minta cerai. Minta cerai artinya apa? Dia akan kembalikan mas kawin yang dulu sudah diberikan oleh lelaki ini.
Ingat, untuk orang Arab dan juga untuk kita semua, mas kawin tuh bisa seharga mobil, bisa seharga kereta. Nah, itu dilarang oleh Allah. Strategi yang seperti itu, strategi buruk seperti itu dilarang oleh Allah. Illa, kecuali, ada terkecualinya, ayatina, bahwa mereka melakukan bifahishatin, perbuatan keji. Perbuatan keji ini sudah kita bahas di beberapa ayat sebelumnya, adalah berzina dengan orang lain. Mubayyinah, yang nyata. Yang nyata ini maksudnya ada saksi-saksi yang menyatakan, 4 orang saksi yang menyatakan hal itu benar. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaullah dengan mereka dengan cara yang baik. Jangan susahkan hati mereka, buat mereka happy, karena kalian adalah pasangan suami dan istri. Fa in karihtumuhunna, maka jika kalian membenci mereka, kita sudah bahas mungkin sifatnya atau mungkin fisiknya, fa'asa an takrahu syai'aw wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, maka mungkin kalian tidak menyukai sesuatu atau istri-istri kalian, dan Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Manusia itu ilmunya sedikit, kita harus paham itu. Allah yang tahu semuanya. Kadang-kadang kita lihat istri kita, aduh susah banget berhadapan dengan sifatnya, ngomel ini, ngomel itu, atau bahasa Malaysianya membebel ini, bebel itu. Kemudian permintaannya banyak. Habis itu kurang cantik lah. Nggak seperti perempuan-perempuan lain yang pandai dandan. Nah, di sini Allah minta, suami, sabar. Sabar. Yang kalian sukai, yang kalian tidak sukai itu tidak 100% tidak suka. Yang kalian tidak suka itu mungkin cuma karena sifatnya. Tetapi selain daripada itu, kalau kamu sabar, Allah akan berikan padamu hal yang tak pernah kamu sangka-sangka. Contoh, Allah beri anak yang soleh, anak yang pandai, karena kesabaran kamu. Kemudian Allah berikan kecantikan akhlak kepadamu karena kamu bisa bersabar. Kamu hari-hari hidup dengan orang yang tidak kamu sukai, tapi kalian bisa diam, kalian bisa menerimanya, kalian bisa melihat sisi positif dari situ. Nanti Allah berikan akhlak yang mulia padamu. Kemudian kesabaran itu adalah satu pahala yang besar nanti yang kalian bisa ambil di surganya. Baik, itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.